Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tamayo yang terkunci dan tidak bisa bergerak di dalam daging besar milik Muzan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 147 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 147 ini, Nezuko mulai merasakan efek obat yang akan merubahnya kembali menjadi manusia. Di sisi lain, pertempuran Tanjiro melawan Akaza telah dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan anak-anak Oyakata sama yang masih menggambar peta dari benteng dimensi tanpa batas. Perlahan gadis tersebut mulai meneteskan air mata. Tapi tidak lama kemudian, Kiriya yang bertugas sebagai kakak sekaligus pemimpin kos pemburu iblis itu meminta adiknya tersebut untuk tidak menangis. Dia meminta adiknya untuk jangan sampai berhenti menggerakkan tangan mereka, karena mereka tidak akan pernah kalah. Mendengar perintah tersebut membuat gadis itu jadi semakin tegar. Di luar ruangan ada Uzui Tengen dan Rengoku-san yang bertugas menjaga mereka. Tengen merasa jika Kiriya sama sangat hebat. Dia tetap memerintahkan para pemburu iblis itu, meskipun dia sendiri masih terguncang atas kematian ayahnya. Dan dia membuat perintahnya dapat didengar oleh semua orang. Rengoku-san setuju dengan pendapat tersebut. Walau anak-anak itu usianya masih sangat muda, tapi usaha mereka membuatnya jadi merasa bersemangat. Dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah diperbuat oleh Kyojuro. Rengoku-san bertekad untuk mengorbankan nyawanya dan melindungi mereka semua. Di sisi ruangan yang lain ada Urokodaki-san yang sedang menemani Nezuko. Saat itu gadis tersebut tidak enak badan. Urokodaki-san merasa jika Nezuko terlihat begitu kesakitan. Sebelumnya dia telah melakukan semua hal yang diperintahkan dan menggunakan obat yang diberikan oleh Tamayo, yang tujuannya untuk mengubah Nezuko kembali menjadi manusia. Setelah Nezuko meminum obat tersebut, kondisinya saat ini dia seperti mengalami demam tinggi. Nezuko berkeringat dalam jumlah banyak dan dia masih belum sadarkan diri. Dalam benaknya, Urokodaki-san penasaran, apakah benar Nezuko akan dapat kembali menjadi manusia? Karena jika dia berhasil kembali, maka hal itu akan membuat tujuan Muzan hancur. Impian sempurna yang dia idam-idamkan selama ribuan tahun dan keinginannya untuk menaklukkan matahari harus dimulai dari awal lagi. Karena satu-satunya iblis yang tidak hancur di bawah sinar matahari hanyalah Nezuko seorang. Pendekar pedang itu seperti merasa gugup dengan kondisi yang terjadi. Dia mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam. Dalam benaknya, Urokodaki-san merasa jika kata-kata pertarungan terakhir terus muncul di kepalanya. Dan setiap kali itu terjadi, jantungnya berdegup semakin cepat, serta membuat tubuhnya merasa gemetaran. Menurutnya pertarungan panjang mungkin akan berakhir malam ini. Dia seperti tidak menyangka akan hidup dan menyaksikan momen tersebut. Sesaat Urokodaki-san mengingat wajah Tanjiro saat dulu pertama kali mereka bertemu. Waktu Tanjiro datang kepadanya sambil membawa Nezuko, Urokodaki-san merasa jika sebuah roda gigi besar mulai berputar. Jika pertarungan mereka sampai saat ini, itu diibaratkan sebuah peralatan dengan banyak roda gigi. Lalu menambahkan Tanjiro dan Nezuko sebagai roda gigi yang kecil. Dengan begitu, situasi mereka yang terhambat itu perlahan mulai bergerak dengan cepat. Melihat Nezuko yang masih berjuang melawan penyakitnya tersebut, Urokodaki-san meminta gadis itu untuk tidak menyerah. Dia juga meminta Tanjiro yang masih berjuang itu agar jangan sampai kalah pula. Setelah itu, scene berpindah ke Tanjiro yang mulai bertarung melawan Akaza. Melihat iblis tersebut yang maju untuk menyerangnya, membuat pemburu iblis itu mengeluarkan jurus tarian Dewa Bara Apinya, lalu menebas si iblis dengan cara memutar tubuhnya. Tanjiro mencoba sekuat mungkin agar serangannya dapat mengenai iblis tersebut. Setidaknya dia harus segera memotong tangan Akaza. Karena jika dia tidak berhasil melakukan hal itu, maka nanti dia tidak akan mampu untuk memenggal kepala iblis tersebut. Kyu yang melihat gerakan dari pemburu iblis itu terkejut. Sedangkan Tanjiro masih berusaha untuk mendorong tebasannya itu. Dan akhirnya dia berhasil menebas lengan si iblis. Akaza yang berhasil dilukai itu terkejut. Tanjiro yang berhasil mendarahkan tebasannya barusan merasa optimis. Kepercayaan dirinya semakin meningkat. Dan dengan ini dia merasa yakin akan mampu melawan iblis bulan atas tersebut. Sambil menoleh dan mencoba untuk menyerang, Tanjiro menyadari jika barusan dia tidak bisa mengincar kepala iblis bulan itu.
Tapi di kesempatan selanjutnya, dia yakin akan melakukannya. Namun di luar dugaan, Akaza sedikit lebih cepat. Iblis itu mencoba menyerang Tanjiro dengan pukulan tangan kanannya. Melihat serangan itu hampir mengenainya, dengan sigap pemburu iblis tersebut kembali mengeluarkan tarian dewa bara apinya, dan dengan itu membuatnya berhasil menghindar. Gerakan cepat yang Tanjiro tujukan kembali membuat Akaza terkejut. Kemana perginya pendekar pedang itu? Secara tak terduga, Tanjiro sudah mendarat di belakang iblis bulan atas tersebut. Dan ternyata dia kembali berhasil melukai Akaza. Kali ini wajah iblis itu yang ganti tertebas. Akaza yang berhasil diserang untuk kedua kalinya itu hanya terdiam. Giyu yang melihat pertarungan mereka juga ikutan kaget. Dalam benaknya, dia merasa jika jurus berbedang dari Tanjiro sudah banyak berkembang. Menurutnya, sekarang sudah tidak aneh lagi jika mengatakan kalau kekuatan dari Tanjiro sudah setara dengan para pilar. Hal itu terbukti dari pendekar pedang itu yang berhasil memberikan luka besar pada iblis bulan atas tersebut, bahkan sebanyak 2 kali pula. Sesaat Giyu teringat momen dia bertemu pertama kali dengan Tanjiro. Di hari bersalju itu, Tanjiro terjatuh ke dalam keputusasaan. Dia menundukkan kepala dan melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, yaitu dengan menangis dan memohon kepada Giyu untuk tidak membunuh adiknya. Tapi sekarang semua sudah berbeda. Kali ini Tanjiro bertarung demi nyawa dan kehormatannya sendiri agar tidak direnggut oleh orang lain. Akaza yang berhasil diserang untuk kedua kalinya itu mengingat komentar dari Kyojuro beberapa waktu yang lalu. Menurut pemburu iblis itu, dia meminta Akaza untuk tidak menghina Tanjiro karena dia bukanlah pendekar pedang yang lemah. Melihat kondisi yang dia alami barusan membuat Akaza setuju dengan apa yang telah pilar itu katakan sebelumnya. Iblis tersebut mengakui jika Tanjiro tidaklah lemah dan sekarang dia menghormati pendekar pedang tersebut. Lalu sambil memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan jurus darahnya, Akaza berkata dan mengajak Tanjiro jika pesta yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pertempuran Tanjiro melawan Akaza akhirnya dimulai. Apakah setelah ini Tanjiro akan mampu mengimbangi serangan yang iblis bulan itu lancarkan? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 147 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 147 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro yang berhasil mendaratkan tebasannya dan melukai Akaza sebanyak 2 kali. Kejadian tersebut membuat si iblis dan Giyu sang pilar air jadi pada terkejut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang ngerompas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.